Selamat datang kembali di channel saya, WS Education. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tata cara install SQL Server 2008 R2. Ada sesuatu yang spesial di sini, karena video ini di-request oleh istri saya sendiri. Untuk latar belakang ini, kenapa istri saya merequest video tutorial ini, tidak saya jelaskan di sini ya, karena nanti panjang sekali curhatannya. Oke, yang pertama akan saya bahas kenapa install SQL Server 2008 R2. Sebenarnya SQL Server udah versinya mungkin udah SQL Server 2017 ada ya. Nah, SQL Server sendiri dipakai oleh perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang kelasnya udah kelas enterprise ya. Jadi manajemen database-nya itu sudah bagus dan memerlukan memang spek database-nya itu tinggi gitu. Tidak seperti yang gratisan yang kayak PHP MyAdmin yang pakai MySQL atau PostgreSQL. Nah, jadi untuk teman-teman yang berencana untuk go enterprise, sebaiknya memikirkan relational management system yang enterprise, salah satunya ya SQL Server. Nah, untuk kali ini saya akan bukan menjelaskan sih, cuma menunjukkan tata cara install SQL Server 2008 R2. Nah, pertanyaan kedua, download di mana installer SQL Server 2008 R2? Nah, bisa kalian download secara bebas sebenarnya di website Microsoft sendiri. Saya akan coba, saya buka Chrome ya. Kemudian saya download SQL Server 2008 R2 ya. Nah, ini udah kelihatan nih. Nah, coba saya tekan download. Nah, di sini ada beberapa pilihan file ya teman-teman. Ada SQL Server Express, yaitu SQL servernya doang gitu maksudnya. Kemudian ada yang SQL Management Studio. Nah, lewat SQL Management Studio ini kalian bisa memanipulasi database-nya ya, seperti membuat database, mengedit database, mengupdate database, mendelete database secara terprogram menggunakan SQL language. Nah, karena saya sudah punya file instalannya, saya tidak perlu download lagi ya rekan-rekan. Nah, di sini saya punya dua instalan SQL Server. Yang pertama SQL Server 2008 R2 sama SQL Server 2012. Nah, saya akan coba install yang SQL Server 2008 R2 ya rekan-rekan. Nah, kemudian pada akhir tutorial kali ini saya akan memberikan cara mudah untuk mengidentifikasi apakah suatu instansi SQL Server itu termasuk SQL Server versi 2008 R2 atau SQL Server 2012. Nah, kenapa saya menjelaskan hal ini? Karena terkadang di dunia pekerjaan yang install orang lain tetapi yang mengerjakan orang lain juga. Jadi terkadang orang yang lain yang mengerjakan, yang tidak menginstal SQL-nya, bingung apakah ini SQL Server 2008 R2 atau SQL Server 2012 atau SQL Server versi berapa. Karena terkadang aplikasi itu tidak terlalu user friendly ya, artinya beda SQL Server, beda juga penanganan SQL-nya yang bisa saja mengakibatkan manajemen data di suatu aplikasi itu error. Nah, kalau sudah kerja terus aplikasinya error kan pusing juga kan rekan-rekan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan SQL Management Studio, dan yang kedua kita bisa lihat sendiri nanti di drive C-nya. Kemudian pilih program files, kemudian pilih Microsoft SQL Server. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Yang pertama saya akan menginstal SQL Server 2008 R2 dulu ya. Yuk kita mulai. Nah,
Saya tekan saja file instalannya, bisa diklik langsung 2 kali atau bisa tekan kanan atau open, atau yang paling aman biasanya run as administrator. Saya pilih yang run as administrator. Klik yes. Proses extracting filenya lumayan ya rekan-rekan, jadi bisa kita tungguin nih. Nah, proses extractingnya sudah selesai ya. Kita tinggal menunggu window installnya muncul di layar. Nah, sudah muncul window installationnya. Nah, pada menu installation terdapat 3 opsi ya. Ada new installation, ada upgrade, sama search product. Kita pilih untuk instalan baru atau install instance baru, kita pilih yang new installation or add feature to an existing installation. Kita klik kiri. Tunggu sampai prosesnya berjalan otomatis. Nah, prosesnya kemudian di sini dijelaskan saya sudah memiliki installation ya SQL Server sebelumnya. Ya, pertama dengan instance name SQL SBH 2018 dan SQL Poldis PAW 2019. Nah, untuk instalan baru kita pilih yang new installation or add shared feature. Nah, untuk membuat instan baru di tempat yang sudah kita install sebelumnya bisa tambah di add feature ya. Tetapi untuk manajemen yang lebih baik, saya biasanya menginstal satu instance untuk satu database. Jadi lebih mudah saya memanagenya. Nah, saya tetap klik yang new installation, kemudian tekan next. Kemudian tekan I accept license term. Kemudian kalau kotak ini opsional ya, saya biasanya tidak mencentang, tapi kalau rekan-rekan ingin mencentang ya tidak apa-apa untuk kemajuan Microsoft SQL Server sendiri. Kemudian saya tekan next. Nah, kemudian saya tidak mengubah settingan di sini ya. Kemudian saya tekan next. Nah, sekarang namanya mau apa? Di sini ada settingan default instant dan named instant. Kalau default instant ya default aja gitu, ditambahin di instance ID-nya apa gitu. Tetapi untuk manajemen biar kita mudah mengidentifikasi, saya biasanya menggunakan named instance. Nah, biasanya kalau saya sebenarnya pemilihan nama ini terserah rekan-rekan ya, tapi kalau saya tandain SQL terus kemudian nama kegiatannya, misalkan Ubinan SQL Ubinan tahun berapa ya, tahun 2021 misalkan. Nah, jadi saya tahu bahwa file instance ini
SQL untuk kegiatan ubinan di tahun 2021 seperti itu. Jadi pemberian nama itu juga diusahakan memudahkan kita untuk melakukan manajemen pekerjaan ya. Itu sih saran saya. Kemudian saya tekan next. Nah, di sini ada SQL Server Database Engine. Saya sebenarnya lebih suka otomatis ya, biar kita nggak ribet setting-setting di service-nya. Sama SQL Server Browser, saya juga otomatis ya. Nah, kalau browser ini SQL Server Browser ini memudahkan kita untuk bekerja dengan satu SQL instance tetapi via LAN. Jadi aplikasinya terpasang di beberapa komputer. Nah, database-nya satu di jaringan yang sama. Biasanya seperti itu. Setting otomatis aja ya rekan-rekan, biar memudahkan keduanya. Untuk SQL Server Database Engine dan SQL Server Browser di setting otomatis. Kemudian saya tekan next. Tunggu sejenak. Nah, di sini akan provisioning ya. Ada dua model, Windows Authentication Mode dan Mixed Mode. Nah, biarin aja ya, jangan diubah settingannya. Windows Authentication Mode. Kemudian klik next. Kemudian error reportingnya biarkan saja, klik next. Ditunggu ya sampai progress installation-nya selesai. Ya, proses instalasinya komplit ya rekan-rekan. Kemudian kita bisa tekan close. Nah, ini kita close aja. Nah, proses installation SQL Server 2008 R2 nya udah selesai ya rekan-rekan. Bisa kita lihat coba SQL. Oh, enggak ada ya. Kita ke sini ya. Maaf. Saya ulang, misalkan kita ke libraries deh. Nah, proses instalasi telah selesai. Kemudian pada bahasan yang ketiga, cara mudah identifikasi instan SQL Server. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, identifikasi instan itu termasuk SQL Server 2008 atau SQL Server 2012 itu pada dunia pekerjaan sangat apa ya, sangat penting ya rekan-rekan, terutama apabila SOP di suatu perusahaan itu tidak mengatur hal-hal yang seperti ini. Padahal secara teknis hal-hal yang seperti ini juga sangat membantu efisiensi waktu dari pengerjaan suatu proyek ya atau pekerjaan. Nah, bagaimana sih cara gampangnya? Yang pertama lewat SQL Management Studio ya rekan-rekan, tetapi di sini teman-teman harus mengetikkan sintaks dan menginstal aplikasi lain lagi, yaitu SQL Management Studio. Nah, cara yang paling mudah menurut saya yaitu dengan cara yang option B, yaitu kita pergi ke directory drive C misalkan.
Saya contohkan di sini drive C, kemudian ke program files yang ini, kemudian ke Microsoft SQL Server. Mana yang ini ya, Microsoft SQL Server. Saya klik. Nah, di sini nih. Nah, di sini saya mempunyai beberapa instance, yang itu 3 instance ya. Yang baru saya install itu yang SQL Ubinan 2021. Nah, akan saya tambahkan ketika prefixnya itu adalah, saya ketikkan di notepadnya SQL 10_50, itu tanda bahwa dia itu SQL Server 2008 R2. Nah, sedangkan untuk MS SQL 11 yang dipakai oleh instance SQL Polis PAW 2019 ini adalah SQL 2012. Untuk MS SQL 11 prefixnya itu adalah SQL Server 2012. Nah, demikian rekan-rekan cara instalasi dan cara mengetahui suatu instance itu apakah SQL Server 2008 R2 atau SQL Server 2012, yaitu dengan melihat prefix dari nama instance SQL yang sudah kita install. Nah, semoga tutorial ini dapat membantu beberapa rekan-rekan saya terutama. Nah, untuk rekan-rekan yang umum, semoga bisa menambah perbendaharaan ilmu yang teman-teman miliki jika suatu saat nanti teman-teman membutuhkan pengetahuan ini. Terima kasih setelah menonton. Jika kalian suka dengan channel atau video saya, silahkan jangan ragu-ragu untuk mengklik subscribe, kemudian tekan tombol like dan berikan komentar. Selamat sore.